LKH diberitakan borong saham GJTL lagi kemarin ya. Enaknya kita ikutan atau enggak? Nanti kita bahas. Selamat datang di Cuan Community Partner of Pintraku Sekuritas. Dan hari ini IHSG ditutup menguat 0,6% akhirnya. Tutup di 7140.47, candlenya masih higher high dan higher low meskipun dengan body kecil. Jadi ya, masih hijau candlenya. Tutup di atas open hari ini, mudah-mudahan masih bisa ke 7200 sekian ya, ngetes 7240-an lagi. Syukur-syukur breakout 7300. Dan tapi bukan dan ya, maksud saya, tapi saya agak ragu ini IHSG bisa berhasil breakout 7530 dalam waktu dekat ini, terutama di bulan ini. Mudah-mudahan sih saya salah, tapi ya kalau misalnya ada pola-pola rejection atau bearish reversal di dalam waktu dekat ke depan ini, hitungannya ya wajar lah ya, karena udah mulai masuk area resisten. Jadi stay safe dulu aja, tetap stay safe, pasang stop loss, trailing stop, jangan lupa jualan kalau udah cuan, terutama buat yang lagi trading. Dan seperti biasa kita bahas saham-saham yang udah kasih cuan dulu lah. Ada beberapa lah ya yang udah kasih cuan nih. Happy cuan dulu kita sore ini. Bahas dua dulu lah yang udah kasih cuan. Yang pertama energi. Ini tadi dibahas waktu live trade pagi di Instagram, live market pagi di Instagram ya. Jadi kalau pengen join live pagi di Instagram jam 9.00, link Instagram kami ada di deskripsi di bawah tuh. Jam 9.00 besok ya. Pagi tadi energi sempat di spill, bisa dibeli di 370 tadi waktu itu. Waktu tadi pagi waktu nge-spillnya tuh di 370 dan sekarang 380-an. Harusnya sih udah ada cuan lah ya, udah cukup buat fast trade doang karena tadi strateginya buat fast trade doang. Jadi mudah-mudahan udah pada jualan dan happy cuan. Kalau misalnya masih mau hold ya kasih trailing stop lah di 372, tipis-tipis jadinya ya, PEP doang. Atau masih mau nyimpen, saya sih mending pilih tutup atau exit dulu sih. Kalau masih tetap mau hold, pasangin di 370-an itu tadi lah ya, PEP rugi fee doang sih itu. Kemudian berikutnya ada Pegeo. Nah, Pegeo-nya lunas target TP 1600 nya nih. Jadi waktu itu tanggal 30 pernah disebut juga waktu market lagi jalan boleh dibeli di waktu itu harga 13.55 ya. Terus sekarang tutup di 16.35. Buat yang masih punya barang dan masih mau simpen, boleh aja karena ini juga masih ada peluang untuk lanjut breakout 16.50 dan OTW 1800-an nih, target full cycle-nya situ. Mudah-mudahan bisa lancar ke sana ya, karena ini juga ada hidden bullish divergence, jadi ada peluang yang cukup besar dia naik ke atas 16.50 meskipun itu cuma 16.55 naiknya. Jadi ya untuk antisipasi sekarang ini pasang pengamannya dulu di 15.60 lah ya, paling nggak masih aman, masih ada cuan. Kalau misalnya turun balik arah kejual di 15.60 masih ada cuan lah ya. Ya gitu, sekarang kita bahas saham yang masih ada di dalam watchlist. Happy cuan dulu Pegeo-nya. Beberapa saham yang masih ada di dalam watchlist itu, pertama ada Bird. Kemarin strateginya beli ngantri di 18.25, harusnya sih dapat barang hari ini ya. Masih aman disimpan selama nggak turun dan tutup di bawah 17.65. Jadi mudah-mudahan lancar ke 2000-an dalam waktu dekat ke depan ini. Kemudian si DOO, nah ini juga harusnya happy cuan juga ini, karena tadi pagi sempat dibahas dan kemarin strateginya untuk tanggal 15 ya, strategi yang ada di dalam rekomendasi untuk tanggal 15 itu belinya di 91. Tadi pagi open persis di 91. Stop loss di bawah 85 dan targetnya saya nargetin 110 sih. Hari ini high-nya di 108 terus kempes. Terus tadi juga sudah dibahas boleh pasang pengaman atau trailing stop atau semacamnya di 102. Jadi buat yang udah kejual happy cuan dulu lah ya. Besok dipantau nih naik ke atas 102, ada peluang
ngegas lagi tuh ke atas, ngegas lagi ke 120, mudah-mudahan sih ngegas lagi ke 120 ya. Gitulah. Jadi happy cuan buat yang udah jualan. Sekarang berikutnya ada PTBA. Si PTBA strateginya ngantri 2440 belum dapat barang nih. Low hari ini baru 2450, jadi kurang satu tick ke bawah. Dan sebenarnya area pink-pink ini, area merah-merah ini area beli juga. 2470, 2460 itu area beli. Jadi misal nggak tahan atau nggak sabar ngantri 2440 ya monggo kalau mau beli di 2470. Yang penting stop lossnya itu sama-sama di bawah 2380 dan targetnya di 2670 dulu lah ya. Jadi rasionya kalau beli di harga sekarang di 2470 jadi kurang oke gitu. Paling di situ aja sih. Saya masih tetap pilih ngantri 2440 dulu lah. Berikutnya ada ADMR. Akhirnya ditutup hijau meskipun tipis, menguat cuma 0,5% ya sore ini. Tutup di 990 inside bar pattern candle-nya, dan harusnya udah dapat barang juga karena kemarin itu strateginya beli ngantri di 980. Kemarin harusnya dapat barang, hari ini dikasih lagi di 980. Buat yang udah punya barang simpan, buat yang belum punya mau langsung beli silahkan, mau ngantri 980 juga silahkan. Stop lossnya yang penting sama-sama di bawah 920 dan semoga lancar ke 1150 ya. Target ini ada order block yang belum dites tuh 1155 sih. Iya 1155, mudah-mudahan lancar ke sana. Kemudian berikutnya ada, nah ini dia GCTL nih. GCTL. Si gajah tunggal ini dapat sentimen LKH lagi. Sentimen LKH lagi. Jadi ada berita kalau LKH beli lagi saham gajah tunggal, menambah kepemilikan saham gajah tunggal sebanyak 1,5 juta lembar. Oke lah. Dan apakah jadi sentimen positif? Semoga iya. Terus gimana kita enaknya ikutan beli atau enggak? Saya lebih pilih kita lihat respon marketnya, kita lihat dari sisi teknikalnya dulu berarti. Sekarang kita lihat beberapa waktu yang lalu, ini sudah ada setup. Di bulan April ini ada setup CB1, setupnya oke. Setelah ada setup CB1, dia cukup lancar nyamperin target pre-TP. Bukan target tapi maksud saya nyamperin pre-TP gitu ya. Dan kempes lagi nih. Kemudian turunnya, ini sebenarnya area beli yang oke juga sebenarnya ya. Tak hijau-hijauin lah biar kelihatan. Nah ini area beli yang bagus juga karena ini inside bar jadi bisa digabung. Jadi ini hitungannya order block lah. Ada imbalance karena ini inside bar, silahkan bisa digabung. Dites satu kali di 23 Juni, kemudian beberapa waktu belakangan ini juga lagi stay di area itu. Jadi selama nggak ke bawah 1045 ini ada peluang GCTL membal memang. Targetnya kalau mau ngomong target yang lebih rasional dulu, target di 1160 itu oke lah ya. TP1 di 1235 itu juga belum disentuh, belum disamperin. Jadi semoga bisa lancar ke 1235. Kemudian kalau kita lihat strukturnya ini pullback. Oh, strukturnya masih oke lah. Jadi semoga ini bisa lancar ke target TP1 sih di 1235 ya. Oke juga nih gajah tunggal diincer. Jadi kalau misalnya minat beli gajah tunggal, stop lossnya, belinya di 1060 ini boleh. Stop lossnya kalau tutup di bawah 1045 dan tutupan di bawah 1045 dan targetnya semoga lancar ke 1235. Risk reward rasionya sih oke. Target di 1160 pun atau 1150 itu risk reward rasionya juga bagus. Ya, kalau kena stop loss jangan langsung ditinggal. Tunggu di 990 dan 930 lah. Karena dua level itu adalah area beli favorit saya sih, level pre-entry dan level entry-nya situ. Itu ya. Kemudian lanjut kita bahas saham yang di request di kolom komen. Tapi sebelum itu saya mau info dulu kalau Kampus One Level Advance ya, Kampus One Level Advance itu akan segera kita mulai nanti bulan Agustus ya. Pre-kelasnya aja dulu itu ikutan tanggal 23 Juli 2025 gratis
daftarnya ada di link daftarnya ada di deskripsi di bawah, atau kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa WA saya, itu nomornya di banner ya. Kemudian lanjut, sekarang kita bahas saham yang di request di kolom komen. Pertama, Asa sih oke ya. Ada setup, dia setupnya itu ke bentuk, kalau ini inside bar kita nggak perhitungkan ya, ini setupnya di sini nih, nyampe target TP2 sorry. Terus hari ini naik tutup tuh di 815, menguat 7,2%. Yang jadi catatan saya adalah ini nih high valid di 830 belum di breakout, dan masih ada kemungkinan dia direspon jadi resisten. Jadi tanda kutip hati-hati juga ya, meskipun si Asa ada peluang juga dia breakout 830 ya. Jadi kalau misalnya udah punya barang, sementara ini level yang dipantau atau dijadikan tempat untuk taruh trailing stop atau semacamnya, di bawah luar ini boleh 750-an gitu ya, 740 atau di 710 gitu sih. Kalau pullback terakhirnya ini kembar, karena ini kembar jadi masih di sini sebenarnya. Industrinya masih di 675 sebenarnya. Jadi selama nggak ke bawah 675 ini Asa masih ada peluang untuk lanjut breakout 830 malah. Mudah-mudahan sih bisa di breakout ya. Volume hari ini juga gede lumayan. Buat yang baru mau beli, kita incer di intraday-nya. Jadi saya berharap ini ada koreksi sebenarnya. Ya ngetes 800 dulu atau sedikit di bawah 800 itu oke. Atau mungkin mau ngetes 780 dulu, nggak masalah sih, enak kalau ngetes 780 dulu, jadi stop lossnya nggak terlalu gede gitu ya. Atau besok meskipun bikin candle merah melemah dikit nggak apa-apa, yang penting besoknya lagi ngegas naik, bikin rally base rally. Nah kalau mau incer area belinya coba di sekitar 800 atau sedikit di bawahnya. Break ke atas 820 ada kemungkinan atau ada peluang bisa lanjut breakout 830 sih. Tapi saya pilih area beli yang di bawahnya aja kalau misalnya baru mau beli ya. Mudah-mudahan udah punya barang dan floating profit, jadi enak tuh, tinggal pasang trailing stop. Terus berikutnya ada MBMA. Si MBMA juga hari ini naik. Ini bagus ini rally terus bikin base terus rally lagi. Jadi proses breakout highest Juni itu ada highest Juninya maksud saya di breakout pakai rally base rally. Ini bagus. Kalau dikasih ngantri di sekitar 525 atau 540 itu bisa dijadikan area beli. Stop lossnya kalau tutup di bawah 498 sorry. Dan targetnya incer di 600, itu target full cycle dari setup yang kebentuk di bulan April lalu masih di 600 tuh. Belum disamperin. Jadi ini OTW 600 ya. Mudah-mudahan lancar ke sana. Terus kalau misalnya nggak dijemput, ya ini kalau besok naik ke atas 570 ada peluang lanjut langsung ke 600. Jadi buat fast trade oke juga. Atau ngetes 540-an terus membal, silakan di sikat juga. 540 mah tadi udah dibahas ya, 540. Iya 50 oke itu buat nge-swing tipis-tipis atau buat fast trade juga boleh. Kalau nggak dikasih terus ternyata besok langsung naik ke atas 570 ya bolehlah disikat buat fast trade ya. Mudah-mudahan udah punya barang sih, jadi enak tinggal pasang trailing stop. Nah kalau kayak gini trailing stopnya gampang di bawah 498 ya, karena pullback terakhir jelas nih 498. Kalau ke bawah itu ada peluang yang lebih besar untuk koreksi lebih dalam gitu ya. Next ada Inet. Ini juga naik, OTW target TP2 di 252 254. Tadi ini juga dibahas sepertinya ya. Di apa namanya sih? Live Instagram. Inet. Nah, tadi juga sempat di spill boleh dibeli waktu harga 202 nih. Happy cuan juga harusnya ini. Happy cuan si Inet ya. Sekarang tutup di 240, jadi beli di 202 atau 204. Sekarang 240, ada berapa? 202, 204, 260, 30-an. Ya, 202, 238 poin
happy cuan, dan semoga masih bisa ke 254 ya. Buat yang masih mau hold, ini gampang, trailing stopnya pasang aja di 222 atau 220 lah ya, jadi masih ada cuan tuh kalau tadi sempat ikutan beli di 200-an kecil. Itu untuk Inet. Kemudian Toba pertanyaannya kalau nggak salah pengen beli, tapi enaknya entry di mana gitu ya. Jadi Toba ini strukturnya oke lah, kita anggap dia strukturnya lagi uptrend. Oh, saya udah gambar di sini. Nah, si Toba struktur eksternalnya dia masih naik ya. Terakhir breakout high valid, jadi ada break structure, ada boss, kemudian struktur internal juga masih oke. Pullback terakhir masih di bawah, masih di 530. Selama nggak ke bawah itu sih masih ada peluang untuk lanjut naik. Dan probabilitas atau skenario terdekat yang mungkin terjadi itu sideways di dalam range 710 sampai 995. Mudah-mudahan ini bisa breakout 995 dan lanjut ke atas ya. Kemudian kalau turun ke bawah 710 berarti coba tungguin di sekitar 600 sampai 550-an lah. Jangan turun ke bawah 530 aja. Kalau ke bawah 530 tungguin lebih bawah lagi nih di sekitar 468 470. Itu paling Toba ya, area belinya situ. Terus kalau misalnya sekarang mau beli boleh nggak? Sebenarnya sih oke juga kalau sekarang mau dibeli. Ini kalau kita mau anggap ini, kalau kita mau pakai sini setup dominant break ini nggak ada salahnya selama stop lossnya di bawah 710 ya. Jadi kalau ke bawah 710 ya udah stop cut loss. Jadi area belinya kalau mau pakai setup dominant break ini ya level per entry di 765, level entry di 735. Stop lossnya di bawah 310, stop lossnya di bawah 710. Target TP1 di 890, belum disamperin. 885-nya udah. Target TP2 di 1000. Mudah-mudahan bisa ke 1000 sih. Tapi ya target yang masuk akal dulu di 880-an itu, 850, 880 itu ya. Terus lanjut ada Toba udah. Kemudian SMBR. Nah, si SMBR pertanyaannya gimana view dari sisi teknikal dan fundamental? Karena fundamentalnya saya belum lihat. Kita bahas teknikalnya dulu lah ya, biar nggak terlalu lama juga. Fundamentalnya jadi PR dulu. Si SMBR dari sisi teknikal ini kita bisa lihat dengan gampang 1-2 bulan terakhir lah, dari Juni sampai sekarang itu sideways dari range 246 sampai 354. Kemudian ya ada kemungkinan ini sideways-nya menyempit, bikin triangle, dan semoga jadi pola continuation nanti triangle-nya. Terus apakah sekarang ini di area beli? Kalau ini dianggap jadi area beli boleh sebenarnya ya. Bisa juga ini dianggap jadi area beli, tuh ungu-ungu membal ini hari ini. Jadi selama nggak ke bawah 246 si SMBR ada peluang ke atas juga. Kalau kita lihat strukturnya 227 nih level yang penting. Jadi ya kalau kita lihat strukturnya selama nggak ke bawah 227 masih ada peluang untuk lanjut bahkan breakout 354. Mudah-mudahan bisa di breakout. Paling kayak gitu sementara ya. Dan kalau mau beli lebih enak dapat barang paling nggak di 252 lah. 270 stop lossnya di 244 itu oke. Paling kayak gitu sementara ini. Weekly-nya weekly sih dia udah oke, dia udah belum bikin cok ya, belum bikin change of character ya. Tungguin dulu lah, mudah-mudahan bisa lanjut 360. Ngomong-ngomong belum disamperin tuh target TP2 di weekly ya, mudah-mudahan bisa ke sana. Paling nggak mudah-mudahan bisa ke 360 dulu lah. Kemudian berikutnya ada INPC. Waduh, INPC ya. Si INPC kita ngomongin dari sisi teknikalnya aja ya. Ini sih ada setup nih. Oke. Kemudian dia udah turun nyamperin level pre-entry dan entry. Level pre-entry di 155, level entry di 136.
boleh dibeli nggak? Kalau ngomongin setup ini dan posisi harga sekarang ya boleh 156, 155, 155 lah ya. Oke untuk area beli. Stop lossnya di bawah 119 tapi itu agak lebar. Agak lebar tuh, jelas di bawah di atas 10% stop loss stop lossnya. Target TP1 ada di 234, 236. Mudah-mudahan bisa ke sana. Dan ini jadi satu hal yang bagus kalau kita lihat dari sisi technical, dia nggak balik lagi close di 150-an ke bawah ya. Jadi itu hati-hati kalau sampai tutupan di bawah 150 lagi, itu nggak enak. Dan ini bisa lebih enak lagi kalau udah berhasil breakout 171. Mudah-mudahan sih dalam waktu dekat ke depan berhasil nembus ke atas 171 dan lancar ke atas 200-an. Paling gitu ya INPC-nya. Sekarang kita bahas saham yang ada di dalam list rekomendasi untuk besok hari Rabu 16 Juli 2025. Ada 3 saham dulu, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Dan saham pertama adalah Adaro. Si Adaro menarik perhatian saya karena beberapa hari yang lalu rebound, volumenya oke lah meskipun nggak spike banget, tapi ya di atas rata-rata 20 hari belakang lah. Kemudian besokannya masih ada higher low. Ini bearish moving tapi volumenya malah lebih kecil. Kemudian hari ini volumenya juga lebih kecil. Nah, pergerakan harganya juga terbatas juga hari ini. Dan membalnya dari area atau dari level pre-entry dari setup yang udah kebentuk dari bulan April lalu. Meskipun struktur eksternalnya masih cenderung downtrend, tapi karena ini ada pola-pola bullish reversal yang oke, jadi oke lah kita coba manfaatin ya. Kita coba manfaatin dengan target di sekitar 2000-an aja. Jadi strateginya beli ngantri di 1790, stop lossnya cukup di bawah 1730 aja. Jadi stop lossnya kalau tutup di bawah 1730, risikonya kecil dan targetnya di sekitar 2000-2050. Risk rasionya masih oke. Ya. Saham kedua ada Akra. Harusnya udah punya barang karena kemarin sempat dibahas waktu market lagi jalan, sempat di-spill diskusi di spill di room cuan community, ini Akra boleh dibeli. Jadi buat yang minat beli Akra kemarin tuh boleh beli. Buat yang belum punya barang, bisa dibilang ini hari ini tutup di 12.40, ini ada dominant break. Dan sebelumnya juga ada setup yang oke juga, ada CB1. Ini mantul setelah tes level pullback, dan sebelumnya juga di bulan Mei dia naik breakout 13.30. Itu satu hal yang bagus karena dia breakout high valid dan nggak downtrend lagi jadi strukturnya ya. Jadi buat yang belum punya barang, belum punya Akra, silakan ngantri di 11.85, stop lossnya di bawah 11.30 dan targetnya saya incer 1.400 dulu lah. Mudah-mudahan sih karena ini strukturnya udah nggak downtrend, mudah-mudahan dia bisa ke target TP2 dari setup CB1 ini ya, yaitu di 1600-1700. Karena ini bisa dianggap inverse head and shoulder lah. Ini pundak kiri, ini kepala, ini pundak kanannya, neckline-nya agak miring ke atas. Tuh, mudah-mudahan bisa ke 1700 ya si Akra. Kemudian skenario kedua, ada 2 skenario nih. Skenario kedua, kalau besok naik ke atas 12.55 langsung, boleh jadi alternatif buat fast trade dulu ya, paling gitu. Dan saham ketiga ada SCMA. Nah, kemarin sebenarnya pernah ada strategi ngantri di 151 dan sempat dibahas juga sebenarnya area belinya itu dari 154, 151 dan 147. Kalau ada yang ngantri di 154 dan dapat barang karena hari ini low-nya di 154, ya disimpan dulu aja. Buat yang ngantri di 151 kan belum dapat barang nih. Jadi hari ini menguat, tutup di 162, menguat 3,8%, volumenya juga ya lebih tinggi lah dari beberapa hari sebelumnya ya. Meskipun belum masih di bawah rata-rata 20 hari ke belakang. Ini ada peluang naik lebih tinggi nih, paling nggak ngetes sekitar ya 165, 168, 170. Mudah-mudahan berhasil breakout 171. Jadi ada setup yang lebih oke lagi, jadi CB1 bisa kebentuk ya.
Kalau dia berhasil tutup di atas 168 itu kan ada CB1 tuh. Dan bisa nutup gap ini nih, atau bisa nyamperin 200 lah gampangnya. Karena kalau kita lihat ini area reboundnya oke juga di deket-deket area ini ada imbalance juga, ada area imbalance yang mantul dari area imbalance, dan area tersebut bersinggungan juga dengan target TP2 dari setup ya, dominant break paling enggak ini dominant break sell yang udah kebentuk di bulan Februari lalu. Jadi area mantulnya oke. Mudah-mudahan bisa nyampe 200. Strateginya buat yang minat beli SMA, ngantri beli di 160 aja, stop lossnya di 153, dan mudah-mudahan nyampe 200 ya, paling nggak 178 lah target TP2, itu udah oke. Dan itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya, manfaatkan fitur automatic order. Dan terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.